Akhir sebuah kebohongan, karya dari Khairul Anwar. Usai mendengarkan kajian dari Kiai Soleh, dua orang santri pondok Abul Yatama, yaitu Fadil dan Raihan, berjalan pulang menuju pondok. Mereka berdua membicarakan pelajaran yang baru saja diceritakan oleh Kiai Soleh. Wah, berarti orang yang jujur akan selalu dikenang ya, Del, kata Raihan. Iya, namanya juga akan harum sepanjang masa, jawab Fadil. Harum? Seperti bunga dong, kata Raihan sambil memetik bunga. Coba aku cium. Fadil ikut-ikutan mencium bunga itu. Mereka berdua mencium harum bunga tersebut sambil memejamkan mata. Pada saat mata mereka terpejam itulah, tanpa disadari mereka berpindah ke tempat lain. Saat membuka mata, Fadil dan Raihan telah berada di tempat yang sama sekali asing. Di mana kita, Dil? Tanya Raihan. Aku tidak tahu, jawab Raihan agak gugup. Raihan mencoba menepuk bahu seseorang untuk bertanya. Orang itu hanya menoleh lalu pergi begitu saja. Kemudian Fadil dan Raihan masuk ke rumah seseorang. Ternyata tuan rumah tidak mengetahui keberadaan keduanya. Akhirnya mereka tahu bahwa mereka tidak tampak. Fadil dan Raihan mencari Syekh Hakim yang biasanya mendampingi perjalanan mereka. Karena Syekh Hakim tidak muncul, Fadil dan Raihan memutuskan untuk terus berjalan dengan keyakinan perjalanan kali ini akan memberikan pelajaran yang paling berharga. Setelah lama berjalan, Fadil dan Raihan tiba-tiba di sebuah istana yang megah. Para pengawal siap siaga di depan istana, lengkap dengan senjata mereka. Raihan mengajak Fadil masuk ke dalam istana. Ketika memasuki ruangan yang luas, terdengar suara orang-orang yang sedang bermusyawarah. Ternyata dalam ruangan tersebut, raja dan para menteri sedang membicarakan urusan rakyat. Di antara para menteri tampak seorang yang soleh dan mulia. Syekh Aziz namanya. Raja tampak menghormati beliau karena keluhuran budinya. Sikap raja tersebut menimbulkan rasa iri di hati salah seorang penasehat kerajaan yang bernama Al-Kazab. Timbul di hatinya keinginan untuk mencelakakan Syekh Aziz. Di suatu kesempatan, Al-Kazab mulai menghasut raja. Maaf Baginda, apakah Baginda tahu siapa sebenarnya Syekh Aziz itu? Tanyanya. Tentu, karena aku sudah lama bersamanya. Saya berharap Baginda tidak tertipu dengan penampilannya saja, kata Al-Kazab. Mengapa engkau menuduh seperti itu? Maafkan saya Baginda, sebenarnya Syekh Aziz itu suka menikam orang dari belakang. Dia telah menyebarkan berita bahwa bau mulut Baginda tidak sedap. Apakah kau mendengarnya sendiri? Tanya raja. Sebenarnya saya mendengar lebih dari itu, tapi saya tidak berani menceritakan kepada Baginda. Semua ini demi kemuliaan Baginda, kata Al-Kazab meyakinkan rajanya. Raja sangat marah, namun ia belum bisa mempercayai sepenuhnya laporan tersebut. Raja ingin membuktikan sendiri kebenaran perkataan Al-Kazab. Ia menyuruh seseorang untuk memanggil Syekh Aziz ke istana. Mengetahui hal itu, Al-Kazab segera pulang dan mengundang Syekh Aziz ke rumahnya. Dan ia mempersiapkan hidangan untuk mencelakakan Syekh Aziz. Makanan yang disajikan diberi banyak-banyak bawang merah dan bawang putih.
bahkan diberi sayuran yang membuat bau mulut tak sedap. Baru saja Syekh Aziz selesai makan, utusan raja pun tiba. Utusan itu menyampaikan maksudnya tanpa bertanya lagi. Syekh Aziz segera mengajak sang utusan untuk menghadap raja. Di istana, raja menerima Syekh Aziz dengan baik. Namun, kebaikan itu hanya untuk menutupi rencananya. Raja mencoba merangkul Syekh Aziz, malah menjauh. Setiap kali raja berbicara, Syekh Aziz terus menutup mulutnya. Kejadian itu membuat raja yakin bahwa laporan yang terimanya memang benar. Raja langsung masuk ke dalam ruang kerjanya, lalu keluar lagi sambil membawa surat dan memberikannya kepada Syekh Aziz. Berikan surat itu kepada hakim di wilayah timur, perintah raja. Titah baginda akan saya laksanakan dengan baik, jawab Syekh Aziz. Fadil dan Rehan merasa cemas karena Syekh Aziz tidak tahu yang sebenarnya. Mereka memutuskan untuk mengikuti Syekh Aziz. Baru beberapa langkah Syekh Aziz berada di luar istana, ia bertemu dengan Al-Kazab. Al-Kazab langsung bertanya, "Ada apa baginda memanggil tuan?" "Beliau memerintahkanku untuk memberikan surat ini ke wilayah timur," jawab Syekh Aziz. Al-Kazab diam sejenak. Dalam hatinya timbul niat untuk menggantikan tugas Syekh Aziz. Yang ia tahu selama ini utusan raja yang kembali dari wilayah timur selalu membawa banyak hadiah. "Maafkan saya, Syekh Aziz, perjalanan ke wilayah timur itu sangat sulit. Bagaimana kalau saya menggantikan Syekh Aziz ke sana?" katanya membujuk. Tanpa disangka Syekh Aziz menyetujui. Saat ada pertemuan kerajaan, raja sangat terkejut melihat kehadiran Syekh Aziz. Beliau langsung bertanya, "Mengapa kau cepat sekali kembali? Apa yang kau berbuat dengan surat yang aku berikan kepadamu?" Syekh Aziz menjelaskan dengan jujur dan tenang. Raja mulai tidak sabar untuk mengetahui kebenaran berita dari Syekh Aziz. "Katakan dengan jujur, apakah kau mengatakan bahwa mulutku berbau tidak sedap?" tanya raja. "Maafkan saya baginda, di bumi Allah ini saya tidur dan di bawah langitnya saya bernaung. Mana mungkin saya akan berbuat jahat kepadanya. Lalu di istana baginda ini saya makan dan minum. Mana mungkin saya berkata seperti itu," jawab Syekh Aziz sungguh-sungguh. Raja bertanya, "Kalau begitu mengapa saat aku mengundangmu setiap kali aku mendekatimu kau selalu menjauh dariku?" Syekh Aziz sedikit terkejut mendengar pertanyaan raja. Tetapi ia menceritakan juga kejadian yang sebenarnya. Raja tak kalah terkejut mendengar cerita dari Syekh Aziz. Raja sama sekali tidak menyangka bahwa kejadian yang sebenarnya adalah seperti apa yang diceritakan kepada Syekh Aziz. Raja terdiam dan berpikir, kemudian ia tertawa tanda mengerti apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Sedangkan Syekh Aziz merasa heran mengapa raja tertawa. Raja berkata sambil memegang bahu Syekh Aziz, "Sebenarnya saat itu aku mengutusmu menghadapi hakim di wilayah timur dan mempertanyakan untuk memenjarakanmu. Namun Allah telah berkehendak bahwa yang jujur akan selamat dan yang bohong akan celaka." Semua yang hadir tercengang mendengar penjelasan raja. Dan pada saat itulah datang utusan hakim dari wilayah timur. Ia memberikan surat kepada raja yang isinya bahwa perintah beliau telah dilaksanakan. "Itulah akibat dari kebohongan," kata raja selesai membaca surat dari hakim wilayah timur. Fadil dan Rehan merasa lega mendengar keputusan raja. Fadil dan Rehan keluar dari istana menuju halaman. Di sana mereka bertemu Syekh Hakim. Setelah mengucapkan salam, mereka berjalan beriringan. "Kok aroma di halaman ini harum ya, padahal taman bunga masih ada di sana," kata Rehan. "Keharuman kejujuran
akan menyebar lebih jauh daripada keharuman bunga. Jelas Syekh Hakim. Ikutilah sikap Syekh Aziz yang jujur itu. Dialah yang telah menyebarkan keharuman di sini. Lanjutnya, Fadil dan Rehan menghirup bau itu dalam-dalam, dan tiba-tiba keduanya telah berada kembali di taman masjid Pondok Abul Yataman milik Kiai Soleh.